Kalau kita mikirin proses pembuatan software, biasanya yang kebayang itu ya coding, peluncuran, terus udah selesai. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Nah, itulah yang akan kita bongkar habis-habisan kali ini. Kehidupan rahasia sebuah aplikasi setelah ia dilepas ke dunia luar. Coba deh Anda pikirin, kenapa ya aplikasi di ponsel kita itu kayaknya nggak pernah berhenti minta diupdate? Kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali, bahkan ada yang lebih sering lagi. Apa para developernya nggak bisa bikin yang benar dari awal gitu? Jawabannya, ternyata jauh lebih menarik dari yang kita duga. Oke, kita coba pakai perumpamaan ya. Bayangin sebuah jembatan. Sekali dibangun, jembatan itu ya udah, begitu aja. Sifatnya statis, nggak dirancang untuk dirombak tiap bulan kan? Nah, software itu kebalikannya. Dia itu lebih mirip tanah liat. Sifatnya itu lentur, mudah dibentuk, atau istilah kerennya malleable. Dari sananya, software itu memang sengaja dirancang untuk bisa terus berubah dan beradaptasi. Dan ini bukan sekedar asumsi loh, ada prinsip fundamental dalam rekayasa perangkat lunak yang dikenal sebagai hukum Lehman. Intinya sih simple banget, perangkat lunak yang berhenti berubah itu sama aja dengan perangkat lunak yang sedang sekarat. Dia harus terus berevolusi atau lama-lama jadi usang dan gak berguna sama sekali. Dan ini dia nih poin yang paling krusial. Percaya atau enggak, sebagian besar biaya, kita ngomongin antara 60-80% dari sebuah software itu justru keluar setelah diluncurkan. Jadi ini bukan soal perbaikan kecil-kecilan, tapi ini soal keseluruhan siklus hidupnya. Dan ini membawa kita ke analogi utama kita untuk pembahasan ini. Oke, mari kita bayangkan software itu sebagai sebuah rumah digital. Proses membangunnya itu baru langkah pertama. Nah, pembahasan kita ini adalah tentang semua hal yang terjadi setelah kita pindah ke rumah itu. Semua perbaikan, semua penambahan, dan semua renovasi yang terjadi di dalamnya. Nah, merawat rumah digital ini ternyata nggak cuma soal benerin yang rusak aja loh. Sebenarnya ada 4 jenis perawatan yang berbeda, dan masing-masing punya tujuan yang unik. Pertama, ini yang paling kita kenal, pemeliharaan korektif. Anggap aja ini kayak benerin keran yang tiba-tiba bocor di rumah. Ini adalah pekerjaan yang sifatnya reaktif. Ada bug, aplikasi nge-crash, atau ada error lain yang bikin macet, ya harus segera diperbaiki secepatnya. Berikutnya, ada pemeliharaan adaptif. Ini tuh ibaratnya kita harus pasang ulang seluruh instalasi listrik di rumah karena jaringan listrik kota baru aja di-upgrade. Sama halnya dengan software, dia harus terus beradaptasi dengan perubahan di sekelilingnya. Sistem operasi yang baru, peraturan pemerintah yang baru, atau teknologi baru, supaya tetap bisa jalan. Terus ada juga pemeliharaan perfektif. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Ini tuh kayak kita nambahin teras baru di belakang rumah, atau mungkin ngebangun kamar tambahan. Ini adalah momen ketika developer menambahkan fitur-fitur baru yang kita minta, kayak dark mode atau tampilan yang lebih kece, biar aplikasinya jadi makin berguna dan asik dipakai. Dan yang terakhir, pemeliharaan preventif. Ini pekerjaan di belakang layar yang krusial banget, kayak kita rutin ngecek fondasi rumah. Tujuannya adalah untuk merapikan kode dan struktur internal software biar nggak ada masalah besar yang lebih mahal di kemudian hari. Ini juga cara kita buat nyicil apa yang disebut sebagai utang teknis. Nah, ini bagian yang mungkin bikin kaget. Coba lihat deh kemana sebagian besar usaha para developer ini dicurahkan. Lebih dari setengahnya, 55%, dipakai untuk pemeliharaan perfektif. Artinya, buat nambahin fitur baru. Ini nunjukin kalau software yang sukses itu bukan yang bebas bug, tapi yang terus-menerus berevolusi mengikuti kemauan penggunanya. Tapi, akan ada masanya di mana cuma nambal kebocoran kecil itu nggak cukup lagi. Rumah digital kita mulai terasa usang dan kita harus membuat sebuah keputusan besar. Mau terus-terusan nambal atau sekalian aja kita renovasi total? Pertanyaannya sekarang, kapan sih titik itu datang? Kapan tambal sulam justru malah memperburuk keadaan dan kita perlu memikirkan solusi yang jauh lebih drastis? Kalau kita bandingkan, perbedaannya jelas banget. Pemeliharaan itu ibarat cuma nambal genting yang bocor, cakupannya kecil, arsitektur rumahnya nggak berubah. Nah, renovasi besar-besaran di dunia software itu namanya rekayasa ulang atau re-engineering. Tujuannya beda, untuk memperbaiki struktur dasarnya, cakupannya seluruh sistem, dan seringkali arsitektur rumah digital kita bakal berubah total. Oke, jadi gimana caranya merenovasi sebuah rumah digital? Prosesnya itu nggak bisa asal-asalan. Ada semacam cetak biru atau blueprint yang harus diikuti. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Secara garis besar, prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Pertama, kita harus analisis total rumah lama itu buat benar-benar paham cara kerjanya. Kedua, kita beres-beres, merapikan struktur kode dan data yang udah mulai semeraut. Dan yang ketiga,
barulah kita bangun kembali sistem yang baru dan lebih baik, tapi tetap menggunakan logika bisnis inti dari sistem yang lama. Di dalam proses renovasi ini, ada dua konsep penting. Yang pertama, rekayasa balik atau reverse engineering. Ini ibarat kita membongkar rumah tua untuk membuat cetak biru baru yang akurat. Kebalikannya adalah rekayasa maju atau forward engineering, yaitu menggunakan cetak biru baru tadi untuk membangun rumah yang modern dan jauh lebih efisien. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofinya dengan sempurna. Rekayasa ulang itu bukan tentang menghancurkan semuanya dan membangun dari nol, tapi ini tentang menghargai nilai yang sudah ada, fondasi yang masih kokoh, lalu memodernisasikannya supaya relevan dan nyaman untuk zaman sekarang. Kita akhirnya sampai di bagian terakhir, semua pekerjaan ini, perawatan, evolusi, renovasi, seringkali nggak kelihatan sama sekali oleh kita sebagai pengguna. Tapi justru pekerjaan tak terlihat inilah yang menjaga dunia digital kita tetap berputar. Karena tanpa pemeliharaan dan evolusi yang terus-menerus, software itu akan mengalami pembusukan atau software decay. Pelan-pelan tapi pasti, dia akan berubah menjadi apa yang disebut sistem warisan atau legacy system. Sebuah sistem tua yang meskipun sangat penting, tapi jadi rapuh banget dan susah sekali untuk diubah. Tentunya pekerjaan ini sama sekali nggak gampang. Tantangannya banyak banget. Ada utang teknis yang numpuk gara-gara jalan pintas di masa lalu, ada kode warisan yang bikin ngeri buat disentuh, ada silo pengetahuan di mana cuma satu orang yang ngerti cara kerjanya, dan ada juga dokumentasi yang isinya udah nggak relevan lagi. Jadi, pelajaran utamanya apa? Sebenarnya ini. Lain kali Anda dapat notifikasi untuk update aplikasi, jangan anggap itu sebagai gangguan. Anggaplah itu sebagai sebuah tanda kehidupan. Itu adalah bukti bahwa rumah digital yang Anda tempati sedang dirawat, diperbaiki, dan terus-menerus dilahirkan kembali supaya jadi lebih baik untuk Anda. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang besar. Banyak sistem paling vital di dunia yang mengatur bank, penerbangan, bahkan pasokan energi kita, itu dibangun di atas teknologi yang usianya sudah puluhan tahun. Pertanyaannya, dengan semua yang kita tahu sekarang, apakah kita sudah cukup cepat dalam merenovasi rumah-rumah digital raksasa ini?